Baik, kalau sering saya sampaikan, kapan waktu makan terbaik? Waktu makan terbaik, kalau kita nanti bahas bagaimana sains menjelaskan itu dan bagaimana Nabi menjelaskan itu, maka waktu makan terbaik adalah saat. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa Anda pakai nanti, sehingga Anda tahu ternyata ngobatin penyakit itu gampang banget kalau punya penyakit. Nah, kuncinya satu, jadi saya sering sampaikan ini, kalau Anda bisa mengendalikan ini luar biasa loh. Hunger, lapar is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama dalam kedisiplinan diri kita. If you can control hunger, you can control everything else. Kalau Anda bisa ngontrol lapar, maka Anda bisa banyak kontrol yang lain gitu kan. Kata kuncinya itu, sehingga apa? Baik, kalau sering saya sampaikan, kapan waktu makan terbaik? Waktu makan terbaik, kalau kita nanti bahas bagaimana sains menjelaskan itu dan bagaimana Nabi menjelaskan itu, maka waktu makan terbaik adalah saat matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu waktu makan terbaik. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa Anda pakai nanti, sehingga Anda tahu ternyata ngobatin penyakit itu gampang banget kalau punya penyakit. Fix your food. Fix your food, benerin makanannya, nanti penyakitnya bisa hilang. Ya, nah tinggal nanti kita pelajari apa saja yang kita bisa pakai untuk memperbaiki tubuh kita. Baik, jadi makan yang paling baik adalah makan waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu sebabnya Nabi SAW habis isya ngapain? Gak makan lagi. Jadi kalau Anda mulai sekarang pengen sehat, malam jangan makan. Baik, jadi makan terbaik kapan? Makan terbaik itu waktu hormon laparnya lagi tinggi-tingginya. Kapan? Siang. Jadi nanti kalau teman-teman pahami konsep ini, sebenarnya kita tuh nggak usah banyak-banyak makan, tapi lebih banyak lapar daripada makan. Jadi makan sekali sehari cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Sehari aja cukup. Ya, kalau mau. Jadi nanti challenge-nya gimana? Challenge-nya begitu nanti. Ya, jadi jam 7 sampai jam 8 pagi teman-teman sekalian, saat ini atau di jam ini hormon lapar kita lagi rendah-rendahnya. Hormon lapar ya, namanya grelin. Artinya kalau Anda makan pada jam 7 atau jam 8 bukan merupakan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda pengen tetap makan, maka makannya sebelum subuh. Islam mengajarkan namanya apa? Sahur. Itu makan yang paling baik, bukan paling baik. Itu makan yang terbaik untuk saat itu gitu kan. Contoh gini. Teman-teman pernah berpikir nggak ketika kita makan apa ya, gorengan lah yang paling gampang. Ya saya tidak anti gorengan sih ya, tapi saya jarang makan gorengan. Ya, di depan gorengan saya tidak akan caci gorengan, tapi saya tidak makan karena adabnya begitu. Kan gorengan nggak ada sekarang. Saya ngomong tentang gorengan gitu kan. Jadi jangan bilang, oh dokter mencaci makanan, nggak ada makanannya. Saya ceritain tentang mereka gitu loh. Sekarang. Dan kita harus tahu juga. Kenapa harus tahu? Karena memang gini, kita bicara misalkan kita gini, kalau Anda paham ini maka nanti Anda akan mulai mikir apa yang mau Anda makan. Kenapa? Ketika Anda makan sesuatu maka pilihannya yang dimakan itu jadi bibit penyakit atau jadi sesuatu yang menyehatkan kita gitu loh. Dan Anda sudah jadi di sini nafsunya bermain. Contoh, Anda disuguhin buah, Anda disuguhi gorengan. Kalau Anda pilih atau kita pilih nafsu yang lebih utama, maka kita akan pilih gorengan, betul? Tapi kalau kita pakai akal kita, pakai iman kita, maka kita akan pilih buah. Gitu. Kalau udah sampai pada begitu, maka apa yang terjadi tiap hari itu kita akan seperti itu. Yang dimakan tuh benar terus gitu kan. Kenapa? Karena kemarin ada teman yang nge-WA saya. 10 tahun yang lalu, saya sudah pernah tulis di Twitter, zaman Twitter. Saya bilang, suatu hari kelak, suatu hari kelak Indonesia ini akan kebanjiran autoimun. Kalau pola makan masih kayak begini, ternyata benar sekarang. Autoimun kan luar biasa sekarang. Lupus lah, rematik lah, banyak banget. Gara-gara apa? Gara-gara orang nggak ngerti apa yang dia makan. Orang kampung zaman dulu nggak ngerti soswa. Betul? Orang kampung dulu nggak ngerti nugget loh. Orang kampung dulu nggak ngerti makanan atau minuman kemasan. Mereka minumnya air kelapa. Kan gitu. Tapi sekarang yang dimakan mereka apa? Sebagian besar sudah kemasan semua. Kata kunci pertama mulai sekarang, avoid processed food.
Jadi kalau Anda mau sehat mulai sekarang, hindari semua makanan yang diolah. Jadi kalau Anda pengen makan makan bakso, boleh nggak? Boleh sekali-sekali. Tapi Anda makan bakso itu pengen makan dagingnya, tepungnya, atau rasanya. Kalau Anda pengen makan dagingnya, maka makan daging, bikin sup ikan, bikin apa gitu loh. Tapi kalau Anda pengen makan rasanya, maka kita sudah kecanduan. Nah, ini saya sampaikan berulang-ulang. Bagi Anda yang ada kalimat ini keluar dari lisan Anda mengatakan, kalau saya tidak minum kopi pagi-pagi saya pusing, maka Anda sakau seperti orang narkoba. Jadi makanan itu juga bisa memberikan kecanduan seperti halnya obat dan alkohol. Sama dia. Kalau pagi-pagi saya tidak minum teh, maka saya bisa lemes. Kalau udah kayak begini kata-kata yang keluar, maka bisa dipastikan kita sudah, kalau bahasa saya sudah sakau, udah kecanduan dengan makanan atau minuman tadi. Ya, maka dari sini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya, dan yang penting sih pola sebenarnya. Kalau polanya paham, nanti teman-teman bisa memilih-milih apa yang harus dimakan, apa yang harus diminum. Ya, jadi kunci pertama adalah bahwa semua isi badan kita ini yang ngolah siapa? Yang ngolah perut kan? Yang ngolah perut. Maka kata kuncinya ada di perut. Kalau kita bicara di perut teman-teman sekalian, maka ada 3 poin yang Anda perlu pahami di perut. Perut itu obatnya apa? Puasa, yang pertama. Perut itu obatnya apa? Prebiotik, yang kedua. Perut itu obatnya apa? Probiotik. Apakah Nabi mengajarkan atau menyampaikan ini? Tidak secara spesifik. Tapi Nabi menunjukkan pola-pola itu gitu. Dan kita contoh itu. Contoh misalkan kalau Anda yang pernah buat air rendeman kurma. Air rendeman kurma itu apa sebenarnya? Kurma itu prebiotik. Kurma prebiotik. Dan pernah saya sampaikan bahwa kalau Anda pengen makan buah dan sayur, maka makanlah semuanya. Contoh, Anda misalkan pengen makan semangka. Semangka itu dari bagian kulit hijaunya sampai bijinya sampai dagingnya bermanfaat semua. Ya. Kalau kedondong gimana dok? Gitu kan? Kedondong sih saya belum dapat datanya. Tapi kalau semangka itu sangat bagus. Ya, bijinya bagus, bahkan bijinya bisa dipakai untuk membantu kesuburan pria dan wanita. Anggur juga sama. Ya, anggur itu bijinya itu punya minyak, yang minyak itu dia berperan sangat baik untuk melenturkan pembuluh darah kita, jantung semua. Itu minyak biji anggur namanya. Jadi apa-apa yang Allah ciptakan itu semuanya pasti bermanfaat. Kenapa sekarang TBC banyaknya luar biasa? Karena kuman TBC itu habitatnya di tanah. Kuman TBC habitatnya ketika tanahnya terganggu, maka dia cari tempat yang lain. Jadi sebenarnya kuman itu jangan dimusuhin. Ajak kenalan, silaturahim, ngobrol gitu kan. Maksudnya gimana? Gini. Kalau Anda ketemu dengan, jadi jangan takut, kita tuh jangan fobia banget sama kuman gitu loh. Tidak pada ranah operasi atau rumah sakit, ini ranah umum ya. Contoh gini, ada anak orang kaya ya, dia tiap hari tuh kalau mau makan mau apa cuci tangan pakai sabun antiseptik. Pokoknya dikit-dikit sabun antiseptik. Itu yang pertama. Terus ada anak orang yang biasa-biasa aja, kalau mau makan cuci tangan pakai air gitu aja. Kalau 2 anak ini saya ajak makan rujak pinggir jalan, kira-kira yang diare yang mana? Yang kaya kan? Kenapa? Karena yang kaya ini banyak bakteri di sini dia yang disingkirkan. Maka cara paling baik Anda untuk mengenali bakteri atau memperkenalkan bakteri adalah makan itu. Jika memungkinkan dengan tangan, maka makanlah dengan tangan. Termasuk kalau Anda pengen mendapatkan atau mencurahkan kasih sayang kepada anak, maka sebelum makanan itu Anda suapi, Anda buntel-buntelin dulu. Karena di sini ada enzimnya. Islam itu luar biasa. Ada teman saya meliti dan dia kaget luar biasa karena itu termasuk kategori vaksinasi. Apa ya dia bilang, terus saya lupa istilah medis gitu lah. Tapi itu dahsyatnya luar biasa gitu kan. Maka makan dengan tangan salah satunya. Ya, sehingga apa? Sehingga Nabi mengajarkan ketika kita selesai makan ngapain? Di mut kan, dijilat. Kalau nggak salah pernah ada videonya. Saya pernah share waktu itu kalau nggak salah hashtagnya enzim JSR. Jadi ada satu video yang ketika tangan kita ini dilihat secara mikroskopik ternyata banyak banget biotiknya di sini.
Yang kalau dia dicuci, dia bisa hilang, dia bisa pergi. Ya, maka jangan berikan atau jangan sering musuhin mereka dengan memberikan bahan kimia. Ibu-ibu mungkin, kalau mungkin saya boleh tanya sedikit, Anda pernah ngitung nggak? Dari mulai Anda bangun tidur, atau mungkin Anda bersiap yang maaf bekerja, ada berapa bahan kimia yang masuk ke badan Anda? Banyak banget. Dan Anda tidak tahu bahwa salah satu bahan kimia tadi itu jenisnya pestisida misalkan. Contohnya apa? Triklosan. Triklosan itu pestisida. Ada di mana? Sabun. Gitu loh. Nyerap nggak masuk badan? Nyerap masuk badan. Ya, seterusnya lah kayak begitu. Jadi tadi pagi saya nulis di Telegram, saya katakan itu saya dapat dari akun Food Meter, itu dokter-dokter juga, dia average woman itu, wanita pagi-pagi itu satu hari dari seharian gitu kan, ada 160 jenis bahan kimia yang masuk ke badannya. Dan masuk dari mana? Masuk dari kulit. Sampo, odol, apalagi namanya, sabun gitu kan, banyak banget. Ya, jadi banyak. Jadi kita harus ngerti juga gitu kan. Dan kita nggak bisa ngontrol mereka, tapi kita bisa mengontrol yang masuk dalam badan kita. Baik, jadi kalau kita bicara tentang perut tadi, kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada pada perut. Maka kalau bicara perut, teman-teman sekalian, yang perlu Anda yang perlu Anda pikirkan adalah bagaimana Anda menyenangkan isi perutnya. Cara menyenangkan perut kita sebenarnya tidak lain tidak bukan dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan cara ini. Jadi mulai sekarang, saran saya sih ya, mulailah lebih sering laparnya daripada kenyangnya. Mulai sekarang. Terutama bagi Anda yang pertama. Ada rules-nya sebenarnya. Rules pertamanya adalah Anda yang berat badan Anda di atas rata-rata, which is itu overweight atau obese. Yang pertama. Yang kedua, Anda yang punya banyak masalah kesehatan. Mark Twain katakan, dia kata a little starvation, dia katakan sedikit lapar itu jauh lebih baik daripada obat manapun. Kenapa? Baik, saya cerita begini. Biar gampang dicerna. Saya punya harimau, contohnya. Contoh-contoh aja fiktif. Harimau ini kalau satu hari saya kasih 10 kg daging untuk makan tiap hari. Lalu pada satu hari harimau tadi, teman-teman sekalian, saya nggak kasih 10 kg daging, tapi harimau tersebut saya kasih cuma 1 kg daging saja. Artinya ada sekitar 90% kalorinya dia, nutrisi dia yang saya batasin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harimau saya tadi saya bawa ke kerumunan orang. Apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku adalah harimau tadi pasti akan makan orang, kan gitu. Tubuh kita juga sama. Nanti Anda akan mulai paham kenapa olahraga terbaik itu justru malah saat berpuasa. Saat perut Anda lapar, maka olahragalah. Kenapa? Karena tubuh kita, bahasa saya itu berubah menjadi singa lapar. Singa lapar, kalau singa lapar maka apa yang terjadi? Dia akan menguras atau dia akan mengambil bagian-bagian energi yang nggak kepake atau lebih gampang dipakai. Bagaimana polanya begini? Polanya begini. Ketika kita bicara tentang apa yang masuk dalam tubuh kita, teman sekalian, maka kalau Anda makan nasi itu isinya apa sih? Karbohidrat. Karbohidrat glukosa. Kalau nggak kepake, maka dia akan dimasukkan atau diubah menjadi namanya glikogen. Oke, diubah menjadi glikogen. Kalau glikogen yang nggak kepake, maka dia akan diubah menjadi lemak. Jadi kalau Anda makan, ada orang tanya, dokter saya kan nggak makan lemak, benar, tapi Anda makan nasi kan? Karena nasi yang dimakan berubah jadi lemak. Jelas ya? Nah, si lemaknya ini disimpan di mana? Disimpan di liver. Maka kita mengenal ada nama istilah fatty liver. Oke? Nah, ini yang si glikogennya ini disimpan di jaringan. Kalau Anda, saya mengistilahkan ini sebagai freezer sama kulkas. Jadi kalau nanti teman-teman tahu konsep ini sebenarnya banyak penyakit-penyakit seperti PCO, endometriosis, kolesterol bisa hilang dengan ini coba. Asal mau aja. Mau apa? Mau mengikuti polanya. Ya.
Nah jadi kalau kita bicara tentang kulkas atau freezer atau chiller, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nyimpan makanan lebih gampang di defrost. Defrost itu dihilangkan bekunya tadi, produk makanan yang ada di freezer atau yang di kulkas. Kan yang di freezer lebih susah yang di freezer. Jadi freezer itu udah beku banget. Kita butuh berapa lama, berapa banyak atau berapa waktu untuk mendefrost. Nah, tubuh kita juga sama. Jadi ketika seandainya Anda punya penyakit, ini keywordnya ya, Anda punya penyakit yang tidak hilang-hilang juga dengan herbal, dengan apapun obatnya, maka kata kuncinya apa? Lamain puasanya.